Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desya Eki Huliani, NIM 19103-131 dari Prodi PGMI A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam bab 1, dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Apakah itu dakwah? Ada yang tahu? Ya, dakwah adalah mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 setelah berkhalwat di Gua Hira. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Kejadian itu bermula ketika Nabi Muhammad sangat prihatin akan keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan kaumnya. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi di sudut Gua Hira, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah. Sebagaimana hadis berikut dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-sholihah atau mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksana suasana pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahannud. Setelah turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad menemui Khadijah untuk menyampaikan peristiwa tersebut. Akan tetapi, Khadijah tidak langsung membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengajak menemui Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah, yaitu salah satu ahli kitab Injil dan Taurat. Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan sirriyah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau disebut jahariyah. Strategi dakwah Nabi Muhammad. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah
disampaikan pada keluarga atau kerabat dan sahabat Rasulullah. Dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi disebut as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, ada yang tahu? Siapa saja? Ya, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Ummu Aiman, yang kelima Zaid bin Harisah, yang keenam Utsman bin Affan, yang ketujuh Zubair bin Awam, yang kedelapan Sa'ad bin Abu Waqqas, yang kesembilan Thalhah bin Ubaidillah, yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ke-11 Arqam bin Abil Arqam. Strategi dakwah Nabi Muhammad yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdang bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini. Yang pertama yaitu dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Yang kedua, dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran agama Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir saat itu hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu persaingan merebut kekuasaan. Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain menentang. Yang kedua, hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala, maka pencaharian masyarakat pada waktu itu adalah membuat dan menjual berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Kaum kafir Quraisy khawatir mata pencaharian mereka akan hilang. Kenapa? Karena Islam mengajak hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala. Mengajak hanya kepada Allah, bukan hanya kepada selain Allah. Yang keempat yaitu larangan taklid kepada nenek moyang. Dan yang terakhir yaitu takut akan hari kebangkitan. Ya, terima kasih. Begitu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.